nasional yang diikuti oleh STTAL. Yang menyelenggarakan adalah Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang pada hari ini mengambil tema tentang kemaritiman, ya, sehingga dan diikuti oleh kurang lebih 500 mahasiswa baik dari STTAL, D3, S1 dan S2, juga dari perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan STTAL, ya, baik dari ITS, dari UNER, dari Unbra, dari Universitas Sriwijaya, dan universitas yang lain yang dihadiri juga oleh para pakar, dan tadi keynote speech oleh Menko Marves, karena beliau juga sebagai pendukung atau pendorong hidros menjadi fungsi hidrosas yang lebih besar, karena memang hidroenergi ke depan akan didorong harus memiliki fungsi yang sangat besar, karena memang wilayah kita 70% adalah lautan, di mana bawah lautnya ini yang belum belum diangkat, belum disurvei, dan juga belum digambarkan secara baik, sehingga kita meningkatkan terus teknologi tentang hidrosonografi, dan tentunya hidrosonografi ke depan juga harus memiliki peran yang sangat besar baik untuk bidang kemiliteran maupun di dalam bidang khususnya perekonomian. Ya, sehingga dan banyak sekali sekarang ini negara-negara yang pengen mengajak saya dan kepala staf angkatan di luar negeri, kepala staf angkatan laut negara sahabat yang pengen bekerja sama tentang hidrosonografi. Tentunya karena hidrografi ini juga memiliki fungsi kemiliteran yang memiliki juga kerahasiaan yang tinggi. Tentunya kita masih saya pertimbangkan dulu mana yang harus bisa dikerjakan dan mana wilayah, istilahnya wilayah perekonomian yang bisa dikerjasamakan, sehingga nanti ke depan ya, hidrosonografi merupakan andalan Indonesia, dan Indonesia sudah diakui melalui International Hydrographic Organization (IHO). Kalau Indonesia hidrosonografi Indonesia sudah diakui internasional. Ya, sehingga harapan kita tadi dari Pak Dut menyampaikan kalau perlu dikembangkan ada S3, jangan S1, S2 saja, karena melihat tadi produk-produk yang sudah beliau tinjau, produk-produk dari para mahasiswa STTAL yang telah merancang teknologi yang bagus yang bisa dikembangkan di dalam negeri, seperti apa yang telah disampaikan Pak Presiden kemarin, kita harus bangga buatan Indonesia. Ini buatan Indonesia semuanya. Nah, dari situ tentunya nanti bisa dikembangkan, tidak harus kita membeli di luar negeri. Kalau kita bisa mengembangkan dari hasil atau hasil dari penelitian para mahasiswa STTAL ini, tentunya nanti dapat ditawarkan kepada pihak ketiga, Pak perusahaan yang memiliki teknologi ini, sehingga kita bisa menjadi produk produksi dalam negeri. Ya, saya kira demikian. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Gita Irawan dari Tribun News, Pak. Artinya setelah ini dari Pusintro sendiri akan ada kerjasama juga dengan Kementerian SDM misalnya terkait dengan tujuan ekonomi atau lembaga kementerian lain. Itu yang pertama. Yang kedua, isu lain boleh Pak terkait dengan kebijakan atau pernyataan dari Pak Presiden yang membuka larangan, yang sudah membuka larangan ekspor CPO itu sendiri. Kan kemarin dari Angkatan Laut sempat mengetatkan ya kebijakan. Sekarang seperti apa Pak kebijakan dari Angkatan Laut sendiri? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk hidrosonografi ini sudah bekerja sama ya dengan Kementerian SDM, kemudian Kementerian Pariwisata, juga kementerian yang lain, karena memang di dalam laut ini banyak sekali kepentingannya. Ya, baik pariwisata juga dari kabel laut dan sebagainya, sehingga yang ini semuanya belum terekspor dengan baik. Dan sehingga dengan adanya Pushidrosal ini tentunya nantinya ke depan ya, semua kementerian lembaga yang saya bekerja yang di laut maupun di bawah laut, kan kita sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Pushidrosal. Termasuk kemarin kita melaksanakan survei di wilayah timur, kita libatkan semua
para peneliti, ya, para peneliti nasional, mahasiswa, semuanya kita libatkan. Ke depan juga akan kita gunakan kapal yang lebih besar sehingga para peneliti kita dapat bersama-sama, ikut bersama-sama untuk bekerjasama melaksanakan penelitian laut kita yang saat ini masih minim hasil penelitian tersebut. Jadi ke depan akan saya besarkan dan tentunya nggak bisa kita bekerja sendiri. Angkatan Laut harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, dengan perguruan tinggi, dengan para peneliti. Ya, kemudian untuk pembukaan larangan ekspor yang tadi sudah disampaikan Presiden, yang tentunya kita selalu sebagai aparat punya loyal dan kita melaksanakan tugas sesuai yang kemarin disampaikan Presiden, itu dilaksanakan perintah untuk menghentikan ekspor, kita laksanakan patroli, kita laksanakan penegakan hukum, karena penegakan hukum ini merupakan fungsi TNI Angkatan Laut. Jadi perlu saya sampaikan bahwa rekan-rekan, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Angkatan Laut ini memiliki 5 tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Pasal 9 Undang-Undang TNI. Yang pertama adalah fungsi pertahanan matra laut. Yang kedua penegakan hukum dan menjaga keamanan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang ketiga melaksanakan fungsi diplomasi Angkatan Laut sesuai dengan politik bebas aktif negara kita. Yang keempat melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Yang kelima pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pembinaan potensi maritim. Ya, ini supaya jangan jangan diragukan lagi bahwa Angkatan Laut kok nangkepi kapal, Angkatan Laut kok nangkepi menegakkan hukum. Memang ada tugasnya di situ. Dan undang-undang juga ada yang mengamanatkan Angkatan Laut sebagai penyidik. Ya, saya kira ini jangan diragukan lagi. Ya, ada undang-undang yang mengamanatkan, seperti Undang-Undang 583 tentang JPE, Undang-Undang tentang perikanan, Undang-Undang tentang pelayaran. Ini ada semuanya yang mengamanatkan Angkatan Laut sebagai penyidik. Ya, sehingga kita dari si laut begitu ada perintah untuk menghentikan itu kita hentikan. Ya, tentunya dalam perjalanannya kita berkoordinasi dengan dinas terkait, ada Bea Cukai, ada KKP, ada SOP, ada Kementerian Perdagangan, ada Kejaksaan, sama-sama. Nah, kita lihat dari situ mana-mana yang memenuhi syarat melanggar ketentuan itu ya kita proses hukum. Nah, dari 14 yang kita hentikan waktu itu, yang kemarin sudah rapat dipimpin oleh Menko Marves tentang distribusi atau pelarangan dan pembukaan minyak goreng ini. Masih ada 3 kapal yang sekarang kita sidik karena memenuhi terdapat bukti awal melakukan pelanggaran tentang itu. Sehingga nanti kita gelar perkara bersama dengan penyidik yang lain dengan instansi terkait yang berwenang. Tentunya dari sini nanti akan kita proses hukum. Tapi bagi yang kemarin tidak terbukti karena mungkin surat dan sebagainya yang sah ternyata dari Kementerian Lembaga sudah kita laporkan untuk dilaksanakan untuk dibebaskan. Pak, izin Pak, tanya Tatang dari Kompas.com Pak. Iya. Pak, terkait tadi ada 3 kapal yang masih disidik, mungkin bisa Pak informasinya diperjelas itu penangkapan yang di mana saja Pak. Lalu yang kedua update kasus nih Pak terkait temuan kokain di Selat Banten itu sekarang perkembangannya seperti apa ya Pak ya? Lalu progres Komcat nih Pak, progres Komcat sekarang seperti apa Pak tahapannya, mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, yang 3 itu laporan dari Pangkal Armada RI ada di Palawan, dan Ambon, kemudian ada di Pontianak. Kemudian yang kokainnya di Banten. Ya, kemarin sudah kita, karena ini tidak ada tersangkanya, itu barang temuan, sehingga kita laporkan pada pengadilan dan nanti akan mendapatkan, sudah mendapatkan surat untuk dimusnahkan. Nah, nanti akan bersama-sama dengan pengadilan, kejaksaan dan juga dengan Kementerian Lembaga terkait bersama-sama untuk menghapus ataupun